Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita lanjutkan materi kuliah hari ini tentang keseimbangan benda terapung. Ini judul babnya memang benda terapung. Tetapi di sini kita akan belajar keseimbangan benda di air. Apakah sebagian atau seluruhnya. Jadi tidak cuma benda terapung saja yang akan kita pelajari pada bab ini. Nah, terkait keseimbangan benda di dalam air, baik sebagian maupun seluruh benda tersebut, kita masih ingat dengan hukum Archimedes yang ada kaitan dengan persoalan ini. Hukum Archimedes menyatakan bahwa benda yang terapung atau terendam sebagian atau terendam seluruhnya di dalam zat cair akan mengalami gaya apung, yaitu gaya ke atas, sebesar berat volume zat cair yang dipindahkan oleh benda itu. Hukum Archimedes ini sudah kita kenal lama, semenjak kita masih SMP. Sebetulnya penjelasan atau alur logika mengapa hukum Archimedes ini berbunyi seperti ini sebetulnya sudah kita pelajari pada bab-bab sebelumnya pada kuliah hidrolika ini. Tapi baiklah, di sini kita akan tinjau lagi sekilas. Jadi penjelasan atau alur logikanya begini. Jadi misalkan ini muka air, kemudian di sini ada sebuah benda, elips ini bentuknya. Benda ini tentu akan mengalami tekanan hidrostatis di seluruh permukaan benda, dalam hal ini misalnya benda AGDE. Jadi seluruh permukaan benda ini akan bekerja tekanan hidrostatis yang besarnya tergantung pada jarak vertikal dari permukaan benda ini terhadap muka air. Nah, kita sudah pernah belajar bahwa tekanan hidrostatis itu berbanding linier, berbanding lurus dengan kedalaman, sehingga permukaan di seluruh titik-titik permukaan benda yang jarak terhadap muka air lebih kecil tentu mempunyai tekanan hidrostatis yang lebih kecil dibanding permukaan benda yang jaraknya terhadap muka air lebih besar. Jadi di sini tekanan hidrostatis katakanlah di bagian AED itu akan lebih kecil daripada tekanan hidrostatis pada bagian AGD. Akibatnya, karena gaya hidrostatis itu sama dengan tekanan hidrostatis kali luas tampang, atau F sama dengan P kali A, maka gaya hidrostatis yang bekerja katakanlah tegak vertikal, kalau kita tinjau arah vertikal pada bagian atas, yaitu FD, tentu akan lebih kecil daripada FU. FU ini gaya ke atas, F up, ini F down. Ini kalau kita lihat dari tinjauan vertikal. Kalau dari tinjauan arah horizontal, katakan begini, pada bagian tampang sebelah kiri dan bagian tampang sebelah kanan. Karena kedalamannya sama, ini diagram tekanan hidrostatis kiri dan kanan. Ini sama besar, baik dari arah Fx sebelah kiri maupun dari sebelah kanan. Sehingga dia dipres sama besar gaya hidrostatis pada arah horizontal. Resultantenya tentu saja gaya itu 0, sehingga membuat benda ini
tidak bergerak ke kiri atau ke kanan. Tetapi bukan berarti tidak ada gayanya. Resultantenya memang 0, tetapi tentu beda. Nah, ini seperti di press. Memang tidak bergerak kemana-mana, tidak ke kiri dan ke kanan karena sama besar gaya hidrostatis pada arah X. Nah, pada arah vertikal, berdasarkan kuliah-kuliah yang lalu, ini gaya hidrostatis yang ke bawah itu sama dengan berat volume zat cair di atas bidang lengkung AED, yaitu berat volume zat cair A, B, C, D, E. Beratnya ke bawah, karena gaya hidrostatisnya kan ke bawah. Sementara gaya hidrostatis pada arah vertikal itu besarnya sama dengan berat volume zat cair di atas bidang lengkung AGD, yaitu volume zat cair AGDCBA. Ini arahnya ke atas, sehingga netonya selisih antara FD dan FU, yaitu sebesar volume zat cair AEDG. Ini kita sudah belajar analisis matematisnya. Oleh karena itu, ini memberikan penjelasan mengapa hukum Archimedes berbunyi demikian, bahwa benda yang terapung atau terendam sebagian atau seluruhnya di dalam zat cair akan mengalami gaya apung, yaitu gaya neto tadi ya, selisih antara FD dan FU, sebesar berat volume zat cair yang dipindahkan oleh benda itu, yaitu volume zat cair yang dipindahkan oleh benda AEDG kalau dalam contoh ilustrasi ini. Lah tentu saja di sini belum ada faktor berat dari benda ini sendiri. Jadi itu tergantung pada berat jenisnya daripada berat benda ini. Sehingga kondisinya bila ditaruh di air, dia bisa terapung, artinya sebagian benda berada di atas muka air, atau bisa tenggelam, seluruhnya terendam berada di bawah muka air. Tentu saja, bila berat jenis benda ini lebih kecil dari berat jenis air, maka benda ini akan terapung. Sementara jika berat jenis benda ini lebih besar daripada berat jenis air, dia akan terus tenggelam ke bawah. Kalau sama, dia akan melayang di air, terendam seluruhnya. Jadi itu yang menyebabkan benda itu apakah dia akan tenggelam, terapung, itu ditentukan oleh berat jenis daripada benda itu. Jadi di sini ada ilustrasi sebuah benda persegi, dia punya berat Fg karena gravitasi yang bekerja melalui titik pusat berat G. Sementara dari bawah akibat gaya hidrostatis timbullah gaya apung Fb, buoyancy, gaya apung yang bekerja melalui pusat apung. Nah, kalau kita lihat di sini muka airnya, di sini dasar benda, jarak antara muka air terhadap dasar benda itu disebut draft. Nah, pada kasus ini nampak bahwa benda ini terapung. Pada kondisi ini, F stabil dia, diam, Fg, gaya berat, itu sama dengan gaya apung. Jadi, di sini dia terapung. Bahwa gaya berat benda sama dengan gaya apung. Pada kondisi lain pun selalu demikian. Kalau dia stabil, diam, apakah ini misalnya D-nya lebih kecil sehingga katakanlah benda ini lebih ke atas gitu, draftnya lebih kecil, stabil, diam, sama, Fg juga sama dengan Fb. Kalau dia melayang,
sama FB, FG juga sama dengan FB. Nah, kalau dia terus tenggelam sampai dasar badan air ini, ya tentu saja FG lebih besar daripada FB. Jadi ini gambaran penjelasan mengenai logika mengapa hukum Archimedes itu berbunyi demikian. Nah, sekarang kita kaji lebih lanjut mengenai stabilitas benda terendam. Kata-kata terendam di sini maksudnya adalah dia tidak terapung, jadi benda ini seluruhnya berada di bawah muka air. Katakanlah ada muka air begini. Ini adalah ilustrasi muka air. Kemudian ada sebuah benda seperti ini. Pada kondisi stabil diam. Di sini tidak homogen bendanya. Jadi yang diarsir sini ini berat jenisnya lebih besar daripada yang tidak diarsir, sehingga titik beratnya yang tadinya di sini bergeser turun ke titik G, yang tadinya B, Bravo, ke titik G. Akibatnya kalau kita lihat timbul gaya berat Fg dan timbul gaya apung Fb yang masing-masing bekerja melalui titik G dan titik B, yaitu pusat berat dan pusat apung. Pada kondisi ini, kalau dia stabil begini, sama saja Fg sama dengan Fb. Nah sekarang, kalau benda ini diusik, dikasih usikan sedikit, katakanlah menjadi seperti ini, miring, maka komponen gaya-gayanya menjadi seperti ini. Ini Fg mengarah ke bawah, Fb tetap mengarah ke atas. Yang timbul adalah momen koppel yang melawan arah usikan searah jarum jam, putaran jarum jam. Momen koppel ini melawan balik. Sehingga kalau dilepas gitu kan ya, ini akan kembali menjadi seperti yang di sebelah kiri posisinya. Keadaan ini disebut dengan keseimbangan stabil. Jadi kesimpulannya apa? Pada benda yang terendam akan berada pada posisi keseimbangan stabil jika pusat berat benda ini berada di bawah pusat apung. Pusat apungnya B, pusat beratnya G. Pada kondisi seperti ini, jika dia terendam, kalau dikasih usikan, dia akan kembali lagi menuju keseimbangan awalnya. Kondisi ini disebut dengan keseimbangan stabil. Pada kondisi yang lain, sama, ini bendanya tidak homogen, sehingga di sini titik pusat apungnya bekerja gaya apung dan di atasnya pusat beratnya bekerja gaya berat. Kalau kita lihat di sini, pada awalnya dia stabil seperti ini. Namun jika diberi usikan, katakan usikan ke kanan, timbul momen koppel akibat Fg dan Fb ini yang cenderung terus memutar benda ini searah jarum jam. Jadi akhirnya nanti kalau ini diteruskan, akan mutar sendiri. Biarpun diberi usikan kecil, dia akan terus memutar. Kalau benda seperti ini, dia akan kembali menjadi seperti yang kiri ini. Yang diarsir jadi di bawah. Jadi, pada kondisi seperti ini, dia kalau diberi usikan, dia tidak akan kembali seperti posisi permulaan. Karena muncul momen koppel yang cenderung menambah putaran benda ini. Ini disebut kondisi keseimbangan tidak stabil. Jadi ini tidak stabil, rentan terhadap usikan yang mengubah posisi benda dari posisi awalnya.
Kemudian berikutnya, jadi di sini kesimpulannya, benda akan berada pada posisi keseimbangan tidak stabil jika titik berat benda itu berada di atas titik pusat apung. Lalu kondisi yang lain. Ini misalnya bentuknya bulat seperti ini, atau silinder, terendam di muka air. Di sini pusat apung dan pusat beratnya berimpit. Pada kondisi ini, usikan bagaimanapun ya tidak akan mengubah keadaannya, dia akan selalu dalam posisi begini. Nah, ini disebut dalam posisi keseimbangan netral. Jadi, keseimbangan netral akan terjadi jika pusat apung berimpit dengan pusat berat benda. Berikutnya, kita belajar tentang stabilitas benda terapung. Jadi, kalau kita balik tadi, kembali ke slide yang ini, di sini nampak bahwa kuncinya adalah posisi antara titik G relatif terhadap B. Pada benda terendam, bila G di bawah B, akan muncul keseimbangan stabil. Jika G di atas B, maka keseimbangannya tidak stabil. Jika berimpit, maka dia akan setimbang netral. Ini kalau bendanya terendam. Nah, sekarang bagaimana kalau benda itu terapung? Nah, ini ada ilustrasi seperti ini. Ini muka air. Ini sebuah benda, tampak depan, potongannya. Ini posisi, bukan potongan, maksudnya tampak samping, tampak depan, boleh tampak depan. Ini posisi muka air di garis AE. Di sini ada titik O, yaitu perpotongan dasar benda dengan tegak lurus FB, gaya apung. Di sini titik B ini adalah pusat apung, G ini pusat gravitasi atau pusat berat, dan di sini ada FG, gaya berat. Nah, ini kalau diusik sedikit, menjadi miring seperti ini. Pusat A, gaya apung yang bekerja tadinya melalui titik B akan bergeser ke kanan menjadi P-aksen. Jadi pusat apungnya bergeser, berubah. Nah, di sini ada titik M. Titik M ini perpotongan antara FB, garis kerja gaya apung, dengan sumbu vertikal. Sumbu vertikalnya ini yaitu OM. Katakanlah garis AE yang tadinya horizontal sekarang terputar karena usikan membentuk sudut alfa terhadap bidang horizontal. Nah, ini tampak depan. Kalau tampak atasnya begini. Ini kalau dilihat dari atas sini atau dilihat dari atas ini. Ini tampak atasnya. Nah, kalau kita lihat di sini diputar ke kanan, akibatnya sebelah kanan ini akan bertambah gaya apungnya, sementara di sebelah kiri akan berkurang gaya apungnya. Jadi kita akan analisis mengenai kondisi ini secara matematis. Katakanlah di sini ada bias elemen dA. Ini tampak atasnya. Ini adalah dA yang berjarak X dari sumbu vertikal ini. Jadi kalau kita lihat, jadi ini AE, bidang ini adalah tampak atas dari benda ini, atau ini adalah bidang AE. Nah, berapa perubahan gaya apung? Perubahan gaya apung adalah DFB.
perubahan gaya apung di sini, yaitu misalnya kita tinjau seluas DA atau DV. DA tentunya ini tinggi elemen, misalnya yang diarsir, dan ini luas elemen tanpa atasnya, sehingga volume elemen ini adalah sama dengan DA dikali tinggi ini. Tinggi ini adalah sama dengan X tangen alfa, sehingga DFB sama dengan X tangen alfa, yaitu tinggi ini, dikali DA dikali berat jenis air. X tangen alfa adalah tinggi elemen ini. Jadi DFB sama dengan X tangen alfa DA gamma. Akibatnya DM, yaitu perubahan momen yang terjadi, itu sama dengan X kali DFB. X kali DFB. X kali DFB, atau DFB kita substitusikan nilai yang di atas ini, persamaan yang di atas, kita peroleh DM sama dengan X kuadrat tangen alfa DA gamma. M itu sama dengan integral DM. Integral DM, karena gamma tangen alfa ini konstan, kita bisa keluarkan di luar. Jadi M sama dengan gamma tangen alfa integral X kuadrat DA untuk seluas bidang A ini. Nah ini kita sudah pernah kenal term seperti ini, bentuk seperti ini, integral X kuadrat DA. Ini adalah I0 atau momen statis luas bidang ini terhadap sumbu ini yang melalui pusat beratnya, pusat berat bidang maksudnya. Ini kita sudah pernah tahu pada kuliah-kuliah sebelumnya. Jadi ini mohon diperhatikan. Jadi I0 ini, kalau lihat analisa penurunannya seperti ilustrasi ini, maka I0 ini adalah I0 bidang AE yang kalau dilihat dari atas bentuknya seperti ini. Momen statis bidang AE terhadap sumbu yang melalui pusat beratnya. Katakanlah di sini kita peroleh M sama dengan gamma tangen alfa I0. Gamma adalah berat jenis air. Dari sini kita dapat katakan persamaan 1. Sementara itu, momen itu juga sama dengan FB dikali jaraknya, yaitu BM sinus alfa, jaraknya terhadap garis lengan momen. M sama dengan FB kali BM sinus alfa. BM sinus alfa yaitu jarak ini. Jarak antara B aksen terhadap garis ini. FB itu sama dengan gamma kali V. Sama seperti yang sudah-sudah, gaya apung itu sama dengan berat volume zat cair yang dipindahkan. Jadi sama dengan berat jenis air kali V. V itu tentu saja volume air ini. Yang saya tunjuk pakai cursor ini. Volume air yang dipindahkan oleh benda itu. Yang kalau dikali gamma itu sama dengan gaya apung. Jadi M sama dengan gamma kali V kali BM kali sin alfa. Nah, kita punya 2M. Sehingga kalau kita samakan, kita peroleh gamma tangen alfa I0 sama dengan gamma V kali BM sinus alfa. Nah, di sini kalau misalnya usikan itu kecil, alfa sangat kecil, maka sinus alfa itu sama dengan tangen alfa. Atau sama mendekati dengan alfa itu sendiri. Karena kan sinus alfa sisi tegak dibagi sisi miring, tangen alfa sisi tegak dengan dibagi sisi alas. Kalau alfanya kecil, maka sisi miring akan hampir sama dengan sisi alas. Sehingga ya sinus alfa tangen alfa ya sama. Kita bisa
coret. Kemudian di sini gamanya juga kita bisa coret sehingga kita tinggal punya I0 V kali BM. BM itu adalah jarak. Kalau kita kembali di sini, BM itu adalah jarak titik ini, B dan titik M. Oke. Atau kita bisa tuliskan BM sama dengan I0 per V. Lah, tinggi metasentrum yaitu adalah jarak antara G M, jarak antara titik G ke titik M, atau GM sama dengan jarak antara titik B ke titik M dikurang jarak antara titik B ke titik G. GM sama dengan BM kurangin BG. BM kita peroleh ini, sehingga persamaan ini menjadi GM sama dengan I0 per V minus BG. Ini panjang GM, jarak titik G ke titik M, itu disebut tinggi metasentrum. Nah, tinggi metasentrum inilah yang menentukan stabilitas benda yang terapung, apakah dia seimbang stabil atau seimbang tidak stabil. Jadi, bila GM positif, jarak GM itu positif, maka benda terapung akan berada dalam keseimbangan stabil. Bila GM negatif, maka benda terapung akan berada dalam keseimbangan tidak stabil. GM positif bila titik M di atas G. GM negatif bila titik M di bawah G. Jadi, kalau kita lihat lagi cermati gambarnya, di sini kalau benda terendam tadi, stabil, seimbang stabil itu bila titik G nih. Benda terendam bila titik G berada di bawah B. Stabil dia, seimbang stabil. Tapi kalau sebaliknya dia posisinya seimbang tidak stabil. Nah, untuk benda terapung ada parameter lain, yaitu parameter titik M. Yaitu perpontongan antara garis lurus garis kerja FB gaya apung dan sumbu vertikal ini, vertikal OM ini. Jadi dikatakan GM itu positif bila M-nya di atas. GM negatif bila M-nya di bawah. Maksudnya di atas G dan atau di bawah G. Ini bisa masuk akal karena M ini adalah, coba misalnya seperti ini, M di atas, goyangan ini akan menimbulkan momen couple antara FB dan FG yang bekerja melawan usikan. Dia akan memutar balik momen couple-nya sehingga dia bisa balik lagi untuk stabil seperti ini. Namun ini kalau GM-nya positif, artinya M-nya di atas G. Kalau M-nya di bawah G, artinya GM-nya negatif, jarak GM atau tinggi metasentrumnya negatif, maka yang akan terjadi garis FB ini di sini, sehingga akan timbul momen couple yang cenderung meneruskan usikan, arah usikan. Sehingga ini bisa kebalik gitu loh. Benda ini terapung bisa jadi terbalik. Jadi yang perlu diperhatikan bedanya di sini dengan benda terendam. Kalau benda terendam itu parameternya adalah posisi titik G dan B saja, yaitu posisi gravity, titik pusat gravity dan pusat apung. Pada benda terapung kita memerlukan parameter lain yaitu titik M. Nah, titik M ini menentukan
tinggi metasentrum. Tinggi metasentrum menjadi faktor penentu apakah benda itu stabil, terapung stabil, atau terapung tidak stabil. Akan terapung stabil bila M di atas D, yaitu GM positif, akan terapung tidak stabil jika M di bawah G. Jadi, misalnya tadi tinggi metasentrum, GM sama dengan BM minus BG, GM itu sama dengan BM minus BG. Kalau M-nya katakannya di bawah sini, maka BM minus BG. Jadi kalau ngitungnya ke bawah, ngukurnya ke bawah, itu negatif. BM ke bawah, M-nya di bawah sini, jarak BM itu negatif. Minus BG. Positif, tapi karena minus jadi makin negatif. Jadi sekali lagi itu kesimpulannya bahwa apabila GM, jarak GM positif, maka benda terapung akan berada dalam keseimbangan stabil. Bila GM negatif, maka benda terapung akan berada dalam keseimbangan tidak stabil. GM negatif itu bila titik M di bawah G posisinya, GM positif bila titik M di atas G. Nah, ini penjelasannya kuliah kita hari ini. Mudah-mudahan membantu. Jadi keseimbangan benda terapung dan terendam, bab ini sudah selesai kita pelajari. Dalam buku pegangan, misalnya Anda bisa belajar dari buku mana saja. Misalnya di buku Pak Bambang Triatmojo, di situ banyak sekali contoh soal. Silahkan adik-adik pelajari sendiri. Silahkan tanya kalau masih ada yang kurang jelas. Demikian kuliah kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Segala kekurangan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.